Presiden Jokowi diminta bubarkan Kompolnas, rakyat gak butuh komisi tukang catat. Sejak awal saya sampaikan, usut tuntas. Jangan ragu-ragu. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Ungkap kebenaran apa adanya. Ungkap kebenaran apa adanya. Sehingga jangan sampai menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Itu yang paling penting. Ya, intinya suaranya nggak berubah bahwa perintah Presiden terhadap kasus ini supaya dituntaskan secara transparan, terbuka, agar tidak terjadi isu yang kesana kemari. Jadi sudah jelas perintah Presiden. Ya. Cerita Benny Mamoto mengenai pelecehan, tembak-menembak, psikologis, ya, kemudian terhalang tangga dan lain sebagainya, yang sesungguhnya dia pun pasti mendengarkan dari entah pihak mana. Kira-kira begitu. Pernyataannya Pak Benny Mamoto sebagai Kompolnas yang menjadi juru bicara kepolisian ini perlu ditegur oleh Menko Polhukam sebagai Ketua Kompolnas. Anda ini menjabat sebagai Kompolnas ini untuk memperbaiki Polri, bukan malah kemudian jadi juru bicara, apalagi membela yang salah di dalam tubuh kepolisian. Praktisi hukum Syamsul Arifin meminta Presiden Joko Widodo, Jokowi, membubarkan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Hal ini menyusul pernyataan Ketua Harian Kompolnas Irjen Purnawirawan Benny Mamoto yang dinilai mendukung Irjen Verdi Sambo dalam sandiwara kematian Brigadir Yosua atau Brigadir J. Benny Mamoto menyebutkan bahwa tidak ada yang janggal di kasus penembakan Brigadir J. Pernyataan Benny dianggap tidak mencerminkan berjalannya tugas Kompolnas yang seharusnya berperan dalam perbaikan kinerja Polri. Kompolnas apa gunanya untuk rakyat? Ini seperti komisi suruhan polisi, ujar Syamsul Arifin dikutip dari diswai.id Kamis 11 Agustus 2022. Menurut Syamsul, pandangan dan statement-statement dari Kompolnas terkait kasus kematian Brigadir J selama ini tidak ada yang benar. Kompolnas silahkan marah, dan rakyat bebas menilai kok, dan kami berhak mendorong Presiden Jokowi membubarkan Kompolnas. Rakyat gak butuh komisi tukang catat. Uang rakyat yang dipakai untuk menggaji mereka, sah-sah saja rakyat berbicara, jelas Syamsul. Dia mengatakan, jika tidak mau dibubarkan, maka pilihan lainnya adalah Benny Mamoto dan kawan-kawan mundur dari Kompolnas dan regulasi tentang kewenangan Kompolnas ditambah. Kalau alasannya Kompolnas tidak berhak memeriksa polisi yang nakal, ya percuma. Berarti benar kan, Kompolnas hanya tukang catat, jelasnya. Benny Mamoto dan kawan-kawan yang sekarang ada di Kompolnas sebaiknya mundur saja. Malu kalau masih mempertahankan posisinya sebagai ketua harian. Biar diisi oleh aktivis muda yang tajam dan kritis, atau orang-orang di luar ex-Polri yang steril. Malu saya lihat rekaman videonya, timpal Syamsul. Sebaliknya, dia menilai, saat ini Indonesia Police Watch, IPW, sebagai lembaga independen, mampu menunjukkan jati dirinya sebagai pengawas institusi Polri. Kemampuan IPW lebih tajam dan realistis, coba simak saja apa yang disampaikan. Tajam dan konstruktif. Bandingkan dengan fakta yang terungkap seperti contoh kasus Brigadir J. Seharusnya Kompolnas yang anggarannya dari negara lebih kuat dan konstruktif dalam menyampaikan pandangan, katanya. Kritik serupa disampaikan Direktur Political and Public Policy Studies, P3S, Jerry Masih. Kebijakan membubarkan Kompolnas sesuatu yang tepat dan menjadi momen penting untuk bersih-bersih. Ini momentumnya pas banget. Bagi Presiden Jokowi membubarkan Kompolnas tak ada dosanya kok. Saya pun sepakat, Benny Mamoto mundur dari Kompolnas. Kalau masih bertahan saya bingung, kok gak tahu malu, tandasnya. Kalau Kompolnas hanya tukang catat sebaiknya biarkan Humas Polri saja. Sudah bicara salah pula. Sekarang mau membela diri ya sudah telat. Layak Kompolnas dibubarkan, terang Jerry. Sebelumnya, pernyataan Benny Mamoto terkait kasus Brigadir J yang menuai kontroversi disampaikan melalui tayangan Kompas TV pada 13 Juli 2022 lalu. Saat itu,
Benny menyebut bahwa tidak ada kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir Yosua. Benny mengaku sudah turun langsung mendengarkan keterangan dari tim penyidik di Polres Jakarta Selatan terkait ini. Dari hasil penelusurannya, kasus ini disebut Benny memang berawal dari pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J terhadap Pisi, istri Irjen Verdi Sambo, di kediaman Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan, Jumat 8 Juli 2022. Berangkat dari peristiwa tersebut, terjadi baku tembak antara Brigadir J dan Barada E yang berujung pada tewasnya Yosua. Kronologi ini sama dengan yang disampaikan pihak kepolisian pada awal terungkapnya kasus ini. Benny juga sempat mengatakan bahwa tidak ada luka sayatan di tubuh Brigadir J, yang ada hanya luka bekas terserempet peluru. Benny Mamoto mengaku dibuli karena ucapannya tersebut. Benny mengatakan, pernyataan itu hanya mengutip pernyataan Kombes Budi Herdi Susianto yang saat itu menjabat Kapolres Jaksel. Betul, gak usah gitu, contoh saya dibully habis gara-gara mengutip pernyataan dari Kapolres Jakarta Selatan, saya cek ke sana ada kendala, ada kejanggalan tidak, yaitu yang saya ungkapkan, ujar Benny dalam tayangan siaran CNN Indonesia TV. Benny menjelaskan tentang alam psycho-hierarki atasan dengan bawahan. Menurut Benny, dengan dicabut atau dimutasinya Irjen Verdi Sambo, alam sadar Barada E tidak lagi merasa ditekan atau di bawah pengaruh Sambo.